Seluruh fraksi dan pemerintah menerima dan menyetujui RUU tentang keolahragaan untuk ditetapkan menjadi undang-undang dan diteruskan dalam pembicaraan tingkat 2 di sidang paripurna DPR RI. Sebagai informasi, persetujuan dari para fraksi bahwa undang-undang ini tidak lagi merupakan perubahan tapi menjadi undang-undang baru. Patut disyukuri meskipun di tengah pandemi COVID-19 dan munculnya varian Omikron, proses pembahasan RUU tentang keolahragaan berjalan sesuai jadwal, di mana Panja dapat menyelesaikan kerjanya selama 3 kali masa sidang kurang 3 hari. Dede Yusuf memaparkan dengan total 861 DIM, Panja setuju pembahasan dilakukan dengan metode klaster, yaitu isu krusial mayor dan minor. Dengan rincian sebagai berikut. Isu mayor membahas antara lain ruang lingkup olahraga, olahraga berbasis teknologi, sumbangan badan usaha atau CSR, kelembagaan sengketa antara Baki dan Bauri, Lembaga Anti Doping Indonesia, hingga supporter. Sedangkan isu minor membahas tujuan keolahragaan nasional, tugas wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, sarana dan prasarana, hingga desain besar olahraga nasional. Usai disahkannya menjadi undang-undang, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menyatakan, undang-undang keolahragaan baru ini akan membawa kemajuan dan angin segar bagi sektor olahraga dalam negeri. Saiful Huda menyebut, ada lebih dari 60% perubahan substansi dalam rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan revisi. Ya tentu kita meminta pada pemerintah untuk secepatnya menciptakan ekosistem olahraga ini untuk satu berprestasi maksimal, yang kedua menciptakan ekosistem industrinya yang terbaik, proses fasilitasi berbagai hal. Nah karena itu dengan adanya undang-undang baru ini bisa di pemerintah banyak yang harus dilakukan memang. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berterima kasih kepada DPR RI yang telah mengesahkan Undang-Undang Keolahragaan. Memang perjalanan Undang-Undang SKN nomor 3 tahun 2005, ini kan sudah 17 tahun, banyak perkembangan dan dinamika di bidang olahraga yang tentu harus direspon dengan cepat. Nah, pemerintah berterima kasih dan apresiasi kepada DPR, khususnya Komisi 10 DPR RI yang telah mengajukan usul inisiatif. Menurutnya, undang-undang ini akan jadi pedoman penting bagi seluruh stakeholder terkait. Zainuddin pun berharap prestasi nasional di bidang olahraga akan terus meningkat. Kesejahteraan para atlet pun kini tak lagi hanya bergantung pada hadiah ataupun pemberian bonus usai mengharumkan nama negara di kancah internasional. Sebab, melalui rancangan Undang-Undang Keolahragaan, Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan kesejahteraan atlet, desain besar olahraga nasional, dan komitmen anggaran olahraga sehingga pembinaan dan prestasi olahraga nasional semakin baik. Ditemui di Nusantara 1 DPR RI Jakarta belum lama ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menegaskan, kesejahteraan atlet dan peningkatan prestasi olahraga nasional harus menjadi prioritas negara. Itu sudah diinisiasi oleh Kementerian Olahraga sekarang ini. Jadi pembenahan sudah bagus. Kemudian sekarang bagaimana mau apa ini olahraga? Nah, kemudian buat desain besar olahraga. Tapi payung hukumnya tidak kuat. Nah, sekarang ini ditekankan dengan undang-undang ini. Tak hanya soal kesejahteraan atlet, Komisi 10 DPR RI juga mendorong implementasi desain besar olahraga nasional agar menjadi perhatian karena pengetahuan olahraga atau sport science perlu menjadi prioritas. Sehingga prestasi olahraga nasional semakin baik dan mampu bersaing di tingkat internasional. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa industri keolahragaan, jadi banyak industri keolahragaan ini sekarang tutup, mungkin alat-alat olahraga juga dan seterusnya karena tidak mendapatkan insentif dari pemerintah. Nah, konsep insentif dan disinsentif
ini nanti akan mendapatkan payung dari undang-undang ini sehingga nanti akan bangkit lagi. Harapannya, dengan adanya Undang-Undang Keolahragaan, Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON mampu diimplementasikan dengan baik.